Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, pencinta figur yang selalu membongkar figurnya di atas meja bongkar-bongkar. Oke, teman-teman ya, di video kali ini saya ingin membongkar atau re-unboxing atau membongkar ulang figur lama yang saya punya, yang saya koleksi, untuk saya tunjukkan pada teman-teman pencinta figur di seluruh Indonesia ataupun di seluruh dunia. Oke, teman-teman ya, di meja bongkar-bongkar ini saya ingin re-unboxing sekaligus berbagi cerita kapan saya mendapatkannya. Dan ini perlu saya informasikan, item ini saya dapetin di tahun berapa ya, 2017 2018. Jadi di zaman itu ya, saya ingin banget memiliki figur Wolverine yang berbaju kuning, incerannya antara Marvel Legend atau selain itu, mana yang bagus lah teman-teman ya. Dan kebetulan di tahun itu ada kolektor yang pingin pensi dan pingin menghibahkan atau menjual itemnya ya kepada siapa saja yang pingin mengadopsi lah teman-teman ya. Dan beruntung saya menemukannya dan saya coba beli, dan saya mendapatkan item ini seharga sekitar 150.000 lah teman-teman ya. Murah banget di zamannya itu, karena jadi ini adalah figur Revoltech. Revoltech itu di zamannya atau mungkin sekarang harganya sudah 300-an. Dan ini adalah item bootleg atau KW, bukan original. Karena di zaman itu saya masih mampu membeli yang KW teman-temannya. Tapi kualitasnya di zamannya itu menurut saya sudah bagus. Nah, di sini akan saya unboxing ulang ya. Membuka ulang untuk menginformasikan pada teman-teman pencinta figur ya. Siapa tahu ingin tahu kayak apa Revoltech si Wolverine, dan mereka mencari referensi, dan video ini semoga membantu. Oke, nih teman-teman ya, ini boxnya seperti ini. Ini akan saya unboxing teman-teman ya. Bentukan boxnya seperti ini ya. Figur komplek Amazing Tamaguchi. Di sini ada tulisan Wolverine teman-teman ya. Di sini ada Sculpt by Yamaguchi Katsuhisa ya. Ini kalau dibilang yang bikin, yang mendesain. Di sini ada X-Men. Bagian bawah seperti ini ya, Wolverine yang berwarna coklat nih ya, dari komiknya teman-teman. Bagian atas seperti ini bentukannya. Bagian samping gambarnya si Wolverine ya, gaya-gayanya dia, pose-nya. Bagian samping seperti ini. Oke. Nah, nih bagian belakang seperti ini. Ini model-modelnya kayak model-model komik teman-teman ya. Di sini ada bagian yang diinformasikan mengenai part-part yang disediakan di dalamnya ya. Oke, jadi seperti ini bentukannya. Sekarang kita buka aja teman-teman. Kita buka, oke. Kita buka. Isiannya di dalam kayak apa? Wow. Nah, nih. Ini bentukan isian di dalamnya. Di sini ada figur, ada 3 kepala pengganti yang bisa kita pakai nanti teman-teman ya. Untuk gonta-ganti kita pin gaya seperti apa. Di sini ada cakarnya ya. Ada cakar, di sini ada part pengganti tangan. Cuman di sini saya informasikan sama sellernya dulu bahwasanya salah satu tangan, bagian tangan ada yang menghilang teman-teman. Ada yang hilang, jadi ada yang nggak komplit. Kita liatin aja teman-teman. Oke, ini kita buka aja di sini. Wow. Dan bentukannya seperti ini teman-teman ya. Jadi figurnya kita ambil. Wah, jadi buat pencinta Wolverine yang berbaju kuning, kostum kuning. Nah, nih bentukannya seperti ini teman-teman ya. Nih, wow. Nanti kita lihatin lebih dekat, sekaligus nanti kita pasang beberapa part-partnya sekaligus bagian memorable dari tubuh si Wolverine, yaitu si cakarnya kita pasang teman-teman. Nah, ini bentukan figurnya seperti ini. Lumayan nih, kokoh ya. Harga 150 yang saya dapat back in box second lah kalau dibilang, dengan foto seperti ini keren kok menurut saya. Oke, ini bentukan figurnya seperti ini. Dan kita liatin aksesorisnya teman-teman. Oke teman-teman ya, ini bentukan dari si Wolverine dari Revoltech Yamaguchi ya teman-teman, Amazing Yamaguchi teman-teman. Nah, ini bentukannya seperti ini. Ini warna kuningnya ini keren, dipadu dengan warna biru di bagian ini apa namanya, di bagian bahu, dan juga ada motif berwarna biru tua ya di bagian badan di sini teman-teman ya. Berikut juga dengan sepatu. Sepatu ini sebenarnya bukan hitam ya, agak-agak biru-biru metalik lah teman-teman. Nah, di bentukan awal seperti ini ya. Oke. Nih kalau saya perhatikan sebenarnya ini karena produk KW atau bootleg, ada beberapa bagian yang tidak simetris teman-teman ya. Ini kita perhatikan di bagian perut. Ini perut ke bagian dada di sini ini agak miring ya. Dan di sini ada beberapa bagian yang mudah longgar nih teman-teman. Oke. Tapi kalau kita presisikan, kita tata ya,
Ini agak samar-samar teman-teman ya. Tapi kalau kita perhatikan sendiri ya, kalau kita pegang dari figurnya, ini ada beberapa bagian yang miring ke kanan ya. Miring ke, kalau dari sini ya, kalau dari belakang ini miring ke kanan. Dan kalau dari sini, ini miringnya ke kiri. Jadi dia miring ke sini teman-teman ya. Ini berulang kali saya benerin. Ini harusnya dia begini ya. Nah, ini presisi ya. Tapi karena dia memang ada beberapa bagian yang cacat mungkin ya dari cetakannya, atau mungkin dari engselnya, jadi dia kembali ke sini teman-teman ya. Tapi memang untuk pose dari si Wolverine, produk dari Revoltech Yamaguchi ini, dia posenya tidak bisa tegak teman-teman ya, karena bagian kaki ya, ini memang disetting kayak apa ya, si gaya-gayanya Wolverine agak menunduk kuda-kuda. Nah, memang disetting seperti ini. Jadi kalau teman-teman mungkin mengharapkan beli Revoltech dan pingin diberdirikan tegak, itu nggak bisa teman-teman. Karena memang sudah dipose seperti ini. Jadi di bagian kaki ini bisa dilihatin ya. Di bagian kaki dia memang posenya agak bengkok di sini. Jadi dia bukan lurus ya. Jadi dia pose memang begini. Dan badan agak membungkuk ya. Jadi badannya agak membungkuk. Jadi memang disetting seperti ini teman-teman. Bukan disetting dia dengan pose yang tegak dan gagah. Memang disetting dia dari Revoltech-nya, disetting dia dengan posisi kuda-kuda dan siap menerkam. Wah. Oke, kita lihatin lebih dekat teman-teman ya, kayak apa sih detail dari Revoltech ini, Wolverine ya, biar teman-teman di rumah yang lagi nyari ini dan ingin membeli secondnya atau barunya mungkin bisa terbantu dengan video ini. Coba kita lihatin lebih dekat teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, kita mulai dari bagian kepala. Detail di bagian kepala nih desainnya oke ya, cuman ada beberapa bagian pengecatan di bagian muka ini yang agak-agak belepotan ya. Warna hitamnya ini untuk topeng ya, ada beberapa bagian yang agak belepotan, khususnya di bagian pipi ini. Jadi dia ada warna hitam di bagian pipi, anggap aja ini battle damage lah teman-teman ya. Dan di bagian mata ini warna hitamnya sampai bleber ke warna putih di bagian topengnya ini teman-teman. Oke, untuk detailnya cetakan bagian wajah ini keren ya, bagus lah teman-teman ya. Dan juga bentukan dari ini ya, apa namanya, bagian telinga, bagian sampingnya ini asik, keren ya. Dan kita turun ke bawah di bagian dada ya. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman ya. Jadi ada beberapa bagian yang mudah longgar. Memang dia disetting tidak paten kayaknya. Dia ngikutin ke pose tubuh ya. Karena dia kayak gelang atau kayak cincin. Dia tidak ada pengunci ya. Jadi dia ngikutin ke postur badan nanti. Bahkan bahkan ikat pinggangnya pun dia ikut begini teman-teman ya, bagian pinggang. Tapi kalau kita posekan dia bisa, atau mungkin memang disetting seperti itu ya sama Revoltech ya. Karena saya bukan jarang ya, cuman punya dua figur dari seri Revoltech. Dan figur-figur yang lain saya nggak punya untuk seri Revoltech nih teman-teman. Oke, nah untuk detailnya seperti ini. Kita ke bagian atas, bahu seperti ini. Dan ini perlu saya informasikan juga, Revoltech-nya tergolong apa ya, untuk artikulasi ini dia benar-benar detail dan rada-rada aneh. Karena untuk artikulasi kayak begini dia dibikin menonjol teman-teman ya. Jadi artikulasi di bagian bahu di sini bukannya dia rapat, malah artikulasinya kelihatan. Jadi agak-agak aneh. Cuman dia kelebihannya kalau di pose aneh-aneh dia keren teman-teman. Bahkan di bagian tangan artikulasi kelihatan besar banget ya. Ini kelihatan di sini ya. Ini juga oke. Di bagian belakang seperti ini detailnya. Jadi ada beberapa bagian yang terpisah. Memang mungkin disetting sama Revoltech postur atau cetakan di badan ini ada beberapa bagian yang terpisah dari badan, mungkin untuk memudahkan pergerakan ya teman-teman ya, kayak gini ya. Nanti kita lihat artikulasinya teman-teman. Oke, kita turun ke bawah seperti ini detailnya ya. Nah, ini di bagian kaki teman-teman bisa ngeliatin ya. Jadi memang dia tuh detailnya tidak dibikin tegap ya, semi kuda-kuda dari si Wolverine teman-teman ya. Jadi dia posenya nanti emang agak-agak menunduk ya. Kalau kita pose berdiri dia agak-agak menunduk nih teman-teman. Nah, nih di bagian kaki seperti ini. Oke, keren sebenarnya, secara cetakan ini keren, apalagi dengan bahannya yang gak abal-abal ya, walaupun bootleg nih teman-teman. Keren lah kalau menurut saya ini. Ya, cuman mungkin karena ini bootleg, quality control kurang begitu ketat, jadi ada beberapa bagian yang minus mungkin ya, cuman tidak terlalu berpengaruh. Buat kantong tipis, kolektor yang hanya ingin memiliki figur Wolverine, ini recommended banget. Oke, coba kita lihatin artikulasinya sekarang teman-teman. Oke, untuk artikulasi di bagian kepala, jadi dia bagian kepala ini berputar, oke.
Mendongak, wah kalau mendongak dia tambah keren teman-teman ya. Dia mendongak begini dengan pose kepala seperti ini ya. Mendongaknya full ya, menunduk lumayan teman-teman untuk menunduk. Jadi untuk artikulasi kepala di sini keren ya. Untuk miring ke kiri, oke. Untuk miring mungkin oke. Wah, miring bisa teman-teman ya. Jadi untuk artikulasi kepala ini keren banget. Oke. Terus kita menuju ke bagian bahu. Di bagian bahu ini, di bagian ini ada artikulasi ya, cuman nggak banyak. Oh, enggak teman-teman ya, di bagian ini buat artikulasi ya. Ke tangan, di tangan di sini artikulasi seperti ini, dia bisa ngangkat seperti ini teman-teman ya. Terus kalau berputar, apakah dia seperti apa ini? Oke, berputar mungkin dia ngikutin. Oh, dia bukan artikulasi sebenarnya kalau berputar seperti ini. Oke, dia ngikutin ke engsel di dalamnya. Jadi artikulasi di bagian tangannya tidak terlalu fleksibel ya, cuman dia fleksibelnya kalau ngangkat aja teman-teman ya. Angkat dan ke belakang seperti ini. Oke, dan artikulasi di bagian siku ya, dia sampai siku. Untuk siku dia mentok sampai di sini teman-teman ya. Jadi siku dia untuk artikulasinya mentok sampai di sini ya. Oke, dan pergelangan tangan seperti ini ya. Untuk pergelangan tangan seperti ini nanti untuk posenya waktu saya pajang akan saya gunakan untuk tangan yang memiliki cakar nih teman-teman. Oke, jadi untuk bentukan tangan artikulasi seperti tadi. Untuk bagian torso ini sebenarnya dia ngikut ke artikulasi bagian bawah teman-teman ya. Jadi dia bisa begini, oke, bisa menunduk ke miring juga. Untuk miring nggak bisa teman-teman ya, dan bahkan ini nggak bisa diatur untuk miringnya ke kiri ya, karena dia kembali lagi seperti ini teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi. Oke, di bagian perut dia ada artikulasi sampai muter gini teman-teman. Oke, keren ya. Di bagian kaki, pangkal paha dia agak-agak miring. Memang setting kakinya seperti ini teman-teman ya. Ke belakang seperti ini, ke depan seperti ini. Terus di bagian pangkal dia pangkal apakah bisa diartikulasikan yang ini? Oke, dia macet. Apakah ini juga sama? Oke, di bagian pangkal ini dia entah memang tidak ada artikulasi, cuman saya putar di sini dia agak-agak macet teman-teman ya. Jadi dipastikan kayaknya ini tanpa artikulasi di bagian pangkal paha ya. Terus di bagian lutut, untuk lutut artikulasi tidak terlalu fleksibel, dia cuman segini saja teman-teman. Oke, apakah sama dengan yang di kiri? Oke, sama teman-teman ya. Jadi di bagian lutut di sini tidak terlalu fleksibel di bagian kaki, di bagian lutut. Oke, untuk nendang bagian kaki. Oke, di bagian kaki ini tidak terlalu fleksibel ya. Di bagian lutut ini tidak terlalu fleksibel, dan di bagian sepatu ini ada artikulasi. Oke. Dan di bagian kaki ujung dia begini, bisa ke belakang sedikit, ke depan sedikit, dan bisa ngikutin pose tapakannya. Nah, nih. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk artikulasinya ya. Oke, coba ini akan saya pasang beberapa aksesoris yang pelengkap dari figurnya ini teman-teman ya. Oke, nah nih teman-teman ya, dan ini yang saya suka. Jadi ini yang saya pasang aksesorisnya teman-teman ya. Jadi tangan saya sudah lengkapin dengan cakarnya. Jadi untuk masang cakar di sini teman-teman ya. Jadi di sini bisa dibuka ya. Jadi ini bisa dibuka di bagian sini teman-teman untuk memasang cakarnya. Nah seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman tinggal masangin aja ke sini. Nah nih tinggal pasangin seperti ini. Dan kita bisa memposekan si Wolverine Revoltech ini dengan keren, dengan gaya-gayanya si Wolverine yang lagi marah, mengerang. Wah, nah ini teman-teman ya, ini keren dengan pose seperti ini, dan ini akan saya pasang untuk saya pajang di etalase figur yang saya punya, dan posenya seperti ini. Asik ya. Jadi memang untuk posenya si Wolverine ini figurnya memang dibentuk seperti ini, bagian kaki tidak bisa lurus, memang di pose bengkok dan agak kuda-kuda di sini teman-teman ya. Dan ini tergolong keren dengan pose seperti ini, memang gaya-gayanya si Wolverine ya. Nah, ini yang saya pakai nanti. Nah, cuma di bagian belakangnya agak amburadul kalau kita nggak ini teman-teman ya. Tapi kalau kita posekan, kita rapikan, masih oke lah. Oke, jadi untuk item bootleg dengan kualitas seperti ini, pencinta Wolverine ya masih bisa mendapatkan figur yang super duper keren. Wah, nih. Dan untuk ukurannya teman-teman ya, untuk ukuran tinggi lebaran dari figurnya dari Revoltech ini coba kita ukur teman-teman ya. Ini kalau saya ukur dari ujung kaki sampai ke atas ya.
sampai ke bagian kepala dengan pose seperti ini. Pose memang menunduk kuda-kuda seperti ini. Ini sekitar 12,5 teman-teman ya. Hampir ke 13, 12,5. Untuk lebaran tubuhnya di sini ya sekitar 5 lah teman-teman ya. Jadi ukurannya di sini 12, tingginya 12,5. Untuk lebaran dari tubuhnya skala sekitar 5 cm teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang mau membeli ini dan mau menyandingkan dengan figur-figur yang lain, perlu diperhatikan mungkin dengan skala dan ukuran yang seperti saya tunjukkan tadi teman-teman. Bisa kelihatan ya kerennya seperti apa kalau pose seperti ini, gaya-gaya si Wolverine. Wah, asik teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini ya figur Wolverine yang saya punya, Revoltech Amazing Yamaguchi ya, keren banget. Harga second yang saya dapat back in box harga 150.000 yang saya beli. Ini tergolong worth it. Mungkin kalau teman-teman suka dengan item yang seperti ini di pasaran mungkin saat ini masih ada. Ya harganya mungkin sekitaran 250 sampai 300. Tapi worth it lah teman-teman ya dengan harga segitu untuk mendapatkan figur yang modelan seperti ini. Bahannya keren, ya, artikulasi juga bagus, tidak kopong dan tidak letoy ya. Ini figur seperti ini layak untuk dikoleksi buat pecinta X-Men dan Wolverine, apalagi sekarang lagi booming-boomingnya Wolverine nih teman-teman ya. Dan ini yang saya punya. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja video yang saya buat perihal re-unboxing atau membuka ulang figur yang saya punya yang sudah berumur sekian tahun, yang saya dapatkan di tahun 2017-18 kalau nggak salah, dengan harga 150. Jadi ini back in box ya, bukan baru. Secara keseluruhan pendapat saya figurnya ini keren, recommended banget ya, harga murah. Mungkin kalau barunya ini kalau teman-teman nyari di pasaran mungkin masih harga sekitaran 250 sampai 300. Tapi dengan harga segitu teman-teman sudah worth it lah, layak untuk dibeli dan mengkoleksi figur Wolverine dengan kostum kuning atau versi komiknya ini teman-teman. Keren banget. Oke, saya rasa begitu saja. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi, referensi ya buat teman-teman mungkin yang mencari item yang sama. Jangan lupa kalau suka dengan videonya, suka dengan channel ini, bantu tekan tombol subscribe yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bagi ya, like dan subscribe. Nanti akan saya berbagi info mengenai figur-figur apa yang saya koleksi dan saya bongkar di sini teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.